فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فإن شاء الله تبارك وتعالى kita akan melanjutkan bacaan kita dari kitab Al-Qawaidul Muthla fi Sifatillah wa Asma'ihil Husna karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Dan kita barakallahu fikum berada pada faslul khamis, pasal yang kelima, al-khatimah, penutupan. Di mana barakallahu fikum beliau mendatangkan jawaban dari sekian pertanyaan-pertanyaan yang mungkin timbul, yang menyatakan bahwa bagaimana mungkin mazhab ahli sunnah itu lebih baik dan mazhab selainnya itu batil. Maka beliau telah menjawab dua pertanyaan. Kemudian beliau akan masuk pada jawab pertanyaan yang ketiga. Wa kaifa yakunu batilan wa fihim fulanun wa fulanun minal ulama. Bagaimana mungkin mazhab ahli takwil itu salah sementara di antara mereka ada fulan dari kalangan para ulama al-ma'rufin bin nasihati lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim, yang ma'ruf memberikan nasihat untuk Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin kaum muslimin dan masyarakat kaum muslimin secara umum. Wal jawab, jawabannya anis su'al tsanits min wajhain, dari pertanyaan ketiga ini dilihat dari dua sisi. Al-awwal, dari sisi yang pertama, annal haqqa la yuzamu birrijal. Kebenaran itu tidak diukur dengan para tokoh. Wa innama yuzamu rijala bil haqqi. Hanyalah tokoh itu yang diukur dengan kebenaran. Apakah tokoh itu sudah mendapati kebenaran atau tidak? Bukan barakallahu fikum nanti kebenaran itu diketahui dengan keberadaan tokoh-tokoh tertentu. Oh, si Syekh fulan di sini makanya itu benar, tidak. Namun barakallahu fikum, Syekh fulani dari tokoh-tokoh kaum muslimin, barakallahu fikum akan diukur dengan kebenaran. Apakah dia menepati kebenaran atau tidak? Nah, hada huwa mizanus sahih. Inilah timbangan yang benar. Wa in kana limaqamir rijal wa maratibihim atharun fi qubuli aqwalihim, walaupun kedudukan para tokoh dan martabat mereka punya pengaruh dalam diterimanya ucapan mereka. Kama naqbalu khabar al-'abdi, sebagaimana kita akan menerima berita orang yang terpercaya, wa natawaqqaf fi khabar al-fasiq, sebagaimana kita juga akan berhenti, yaitu tidak langsung menerima berita yang dibawa oleh orang yang fasik. Kalau ada orang yang terpercaya datang cerita, kita langsung percaya. Tapi orang yang tidak kita percaya, orang yang kita lihat dia melakukan dosa, kemaksiatan, begitu cerita, kita merasa bimbang dan ragu terhadap beritanya. Maka demikian juga para tokoh. Apabila mereka berbicara barakallahu fikum, maka tentu la al-qubul. Ucapannya mereka ada dampak penerimaan biasa. Nah, lakin laisa hadha huwa mizan fi kulli hal. Tapi ini bukanlah timbangan pada setiap kondisi, tidak mesti. Pada semua perkara kita lakukan seperti itu. Fa innal insana basyarun yaqutuhu min kamalil ilmi wa quwwatil fahmi ma yaqutuhu. Karena seseorang itu adalah manusia, dia akan terluputkan dari kesempurnaan ilmu dan kekuatan pemahaman apa yang terlewatkan baginya. Faqad yakunu rajul dayyinan wa da khuluqin walakin yakun naqisul ilmi aw dha'iful fahmi. Boleh saja ada seseorang yang bagus agamanya, bagus akhlaknya, tapi dia kurang ilmunya atau lemah pemahamannya.
Fayakunuhu min as-sawabi biqadri ma hasala lahu min an-naqs wal dha'fi. Sehingga dia pun terlewatkan dari kebenaran sesuai dengan kadar apa yang ia dapatkan dari kekurangan ilmu dan lemahnya pemahaman. Atau yakuna qad nasha'a 'ala tariqin mu'ayyanin, atau mungkin saja dia tumbuh besar di atas metode tertentu. Dia mungkin tinggal di lingkungan sufiyah. Yang ia dengar yang terbaik dari mazhab sufiyah adalah ahlul ta'wil, Asy'ariyah. Maka dia pun menganggap itu yang benar. Dan dia adalah orang yang beragama, bagus akhlaknya. Kenapa barakallahu fikum? Dia hidup besar di lingkungan orang-orang sufiyah. Dan yang terbaik dari sufiyah adalah Asy'ariyah. Nah, atau madhab muayyan, atau berada di madhab tertentu. La yakadu ya'rif ghayrahu, hampir-hampir dia tidak tahu kalau ada madhab yang lain. Fayadhunnu anna as-shawaba munhasirun fihi wa nahwa dzalik. Sehingga dia pun beranggapan bahwa kebenaran itu hanya terbatas pada madhab itu, tidak. Atau misal dengan itu. Nah, ini sisi jawaban yang pertama. Bahwa al-haq, al-haq la yuzamu birrijal, bahwasanya kebenaran itu tidak ditimbang dengan keberadaan tokoh. Dikarenakan tokoh-tokoh tersebut manusia biasa. Nah, tidak diragukan bahwasanya mereka punya dampak dan pengaruh. Tapi barakallahu fikum, keberadaan tokoh itu dinilai dengan kebenaran. Ini satu. Asal yang kedua, أننا إذا قابلنا الرجال الذين على طريق الأشاعرة, bahwasanya apabila kita ingin membanding-bandingkan, kalau mau kita banding-bandingkan, para tokoh yang berada di atas jalannya Asy'ariyah, apa itu? Birrijali alladziina hum 'ala tariqis salaf, kita bandingkan dengan para tokoh yang berada di atas jalannya para salaf. Wajadna fi hadhihi at-tariq man hum ajal, maka kita akan dapatkan di jalan ini, yaitu di jalannya para salaf, orang yang lebih mulia, wa a'zam dan lebih agung, wa ahda lebih mendapatkan petunjuk, wa aqwam dan lebih tegak jalannya, min alladziina 'ala tariqil asy'ariyah, dibandingkan orang-orang yang berada di atas pemahaman Asy'ariyah. Al-a'immatul arba'ah, contohnya 4 imam mazhab, ashabul madhahibil mutawatti'ah, dari para pemilik mazhab yang diikuti, laisu ala tariqil asy'ariyah. Keempat imam ini tidak di atas jalannya Asy'ariyah. Wa idza taqaita ila man fawqahum min at-tabi'in, kemudian apabila engkau ingin naik kepada di atas imam mazhab ini dari kalangan para tabi'in, lam tajiduhum ala tariqil asy'ariyah, maka kamu tidak akan mendapatkan mereka di atas jalannya orang Asy'ariyah. Wa idza anta ila asri sahabah, dan apabila engkau lebih naik lagi sampai kepada masa para sahabat, wal khulafa'il arba'ah ar-rasyidin, dan masanya khulafa al-arba'ah, 4 khulafa yang rasyidin, lam tajid fihi man hala haqwal asy'ariyah fi asma'illahi ta'ala wa sifatihi, maka engkau tidak akan mendapatkan seorang pun dari mereka yang menempuh jalannya Asy'ariyah dalam nama-nama Allah dan sifatnya. Wa ghairihima, dan selain daripada kedua hal itu, mimma kharaja bihi al-asy'ariyah an tariqis salaf, dari apa-apa yang Asy'ariyah keluar dari jalannya para salaf. Nah, kalau mau dibanding-bandingkan, orang-orang yang tersebut itu sedikit dibandingkan banyaknya generasi salaf yang mulia. Wa nahnu la nunkir anna li ba'd al-ulama al-muntasibin ila al-Asy'ari qad maqsadin fil Islam, dan kami tidak mengingkari bahwa sebagian ulama yang menisbatkan diri kepada Asy'ariyah memiliki qad maqsadin fil Islam, kedudukan yang mulia dalam Islam. Wadzabbu an, dan juga pembelaan terhadap Islam, wal inayatu bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam riwayatan wa dirayatan, dan juga pemeliharaan terhadap kitab Allah, sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, baik secara periwayatan ataupun pembelajaran. Wal hirsu ala naf'il muslimin wa hidayatihim, dan mereka memiliki
semangat, kesungguhan untuk memberikan kemanfaatan bagi kaum muslimin dan memberikan petunjuk kepada mereka. Walakin hadza la yastalzimu ismatihim minal khata'. Tapi apa-apa yang disebutkan itu tidaklah menjadi keharusan yang mengharuskan mereka terlindung, terselamatkan dari kesalahan. Fima akhtau fi, pada perkara yang mereka salah padanya. Wala qabula qaulihim fi kulli ma qalu. Hal itu juga tidak mengharuskan kita menerima ucapan mereka pada setiap yang mereka telah ucapkan. Wala yamna' min bayan khata'ihim, dan juga hal itu tidak menghalangi untuk menjelaskan kesalahan mereka. Wa rabbihi lima fi dzalika min bayanil haqqi wa hidayatil khalqi, dan juga memberikan bantahan dikarenakan pada hal tersebut terdapat penjelasan kebenaran dan petunjuk bagi makhluk. Wala nunkir aydan anna li ba'dihim qasdan hasanan fima dhahaba ilaihi, dan juga kami tidak mengingkari bahwa sebagian para tokoh yang disebutkan memiliki niatan yang baik pada apa yang mereka pegang dari madhab. Wa khafiya alaihi al-haqqu fi, dan dia tersamarkan padanya kebenaran dalam madhab itu. Walakin la yakfi liqabulil qawli husnu qasdi qailihi. Akan tetapi tidak cukup untuk menerima satu pendapat bagusnya maksud orang yang mengatakannya. Bal la budda an yakuna muwafiqan li syari'atillahi azza wa jalla, tapi harus sesuai dengan syariat Allah azza wa jalla. Fa in kana mukhalifan laha, apabila hal itu menyelisihinya, wajib radduhu ala qailihi ka'inan man kan, maka wajib untuk menolak ucapan tersebut kepada orang yang mengatakannya, siapapun dia. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Siapa saja yang mengerjakan suatu amalan yang tidak sesuai dengan urusan agama kami, maka itu tertolak. Jelas sampai sini? Pertanyaan yang menjadi syubhat di sisi mereka bahwa bagaimana mungkin mazhabnya Asy'ariyah itu salah atau keliru, padahal di sana ada tokoh-tokoh besar dalam Islam seperti An-Nawawi, Al-Hafidz Ibnu Hajar, juga barakallahu fikum didapatkan dalam Fathul Bari sebagian dari ta'wilat. Dan sebelumnya barakallahu fikum Abul Hasan Al-Asy'ari yang memiliki beberapa jenjang dalam akidah. Nah, bagaimana mungkin mereka dikatakan salah sedangkan mereka punya tokoh? Kita jawab bahwa jawabannya ada dua, atau dari dua sisi. Sisi yang pertama, kebenaran itu tidaklah dinilai dengan keberadaan tokoh tertentu, melainkan keberadaan tokoh itu dilihat dari kesesuaiannya dengan kebenaran. Nah, jawaban yang kedua barakallahu fikum, bahwa anggaplah kita bisa melihat dengan keberadaan tokoh, maka coba kita bandingkan tokoh-tokoh yang berada di atas madhabnya ahli sunnati wal jamaah, madhab para salaf, maka kita akan dapatkan lebih banyak tokoh dan juga para imam yang lebih baik, lebih utama, bahkan barakallahu fikum dari kalangan tabi'in dan juga dari kalangan para sahabat yang tidak menempuh jalannya Asy'ariyah. Nah, ثم إن كان قائله معروفا بالنصيحة والصدق في طلب الحق اعتذر عنه في هذه المخالفة. Kemudian kalau kiranya orang yang mengatakan pendapatannya yang keliru tadi, di sana ada orang yang keliru dalam pendapatnya dan dia mengambil pendapat tersebut jadikan sebagai akidahnya, orang tersebut ma'rufan bin nasihat, diketahui bahwa dia adalah orang yang betul-betul berusaha mendatangkan nasihat. Artinya bukan dia sengaja melakukan penyelisihan atau sengaja untuk melakukan pelanggaran kemaksiatan, tidak. Tapi dia mengambil itu dikarenakan ijtihad, kesungguh-sungguhan dalam mendapatkan kebenaran. Nah, wasidqi fi talabil haq, dan kejujuran untuk mencari yang benar. Lalu dia mendapatkan hasil daripada penelitiannya, upaya untuk mencari kebenarannya, itu pendapat yang dipegang. Nah, u'tidira min anhu, maka kita kasih dia udzur fi hadhil mukhalafah, pada penyelisihannya itu. Wa illa, kalau tidak seperti itu keadaannya, umila bima yastahiqqu, maka kita perlakukan dia dengan yang pantas, bisu'i qasdihi wa mukhalafatihi, karena buruknya niatnya dan juga dikarenakan perselisihannya. Nah, hukmu ahli ta'wil
Kemudian beliau berpindah pada pembahasan berikutnya. Hukum ahlu ta'wil. Apa hukumnya? Apakah mereka kita katakan kafir? Atau kita katakan fasik? Atau apa yang harus kita lakukan? Dan ini barakallahu fikum bab yang sangat penting. Takfir, tafsir, tabdi'. Ini bukanlah permainan yang dimainkan oleh setiap siapa yang mau berbicara. Ini barakallahu fikum adalah suatu perkara yang dikembalikan kepada ahlinya. Dan tidak semua ulama yang dikatakan sebagai seorang alim masuk dalam pembahasan ini. Sahih. Mengapa barakallahu fikum? Karena Allah tabaraka wa ta'ala telah membukakan hati orang-orang tertentu dan juga kemampuan orang-orang tertentu dalam hal ini. Dan semuanya barakallahu fikum dibangun di atas takwa dan wara'. Dibangun di atas takwa, sebelumnya ilmu dan juga wara'. Fa in qala qailun, sekiranya ada yang bertanya, hal tukaffiruna ahlat ta'wil atau tufassiqunahu? Apakah kalian mengkafirkan orang yang melakukan ta'wil atau kalian menjadikan mereka sebagai orang fasik? Qulna, kami jawab, al-hukmu bit-takfiri wat-tafsiqi laisa ilaina. Memberikan vonis kafir ataukah fasik tidak dikembalikan kepada kami. Lihat ucapan Syekh, bal huwa ila Allah Ta'ala wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu dikembalikan kepada Allah dan juga Rasulnya. Fa huwa min al-ahkam asy-syar'iyyah. Ini merupakan hukum syar'iyyah allati muradduha ila al-kitab was sunnah, yang dikembalikan kepada Alkitab dan juga As-Sunnah. Fa yajibu at-tathabbutu fihi ghayatut tathabbut. Maka harus betul-betul tasabbut, betul-betul memastikan pada puncak pemastian. Harus betul-betul dipastikan. Tidak barakallahu fikum asal serampangan. Bagaimana pendapat Anda dengan fulan? Oh, begini. Berarti dia begini? Iya. Tidak. Hanya sekedar barakallahu fikum diambil dari kesimpulan orang-orang yang membuat kesimpulan. Tidak memastikan dan juga mengecek lebih detail. Dan ditambah barakallahu fikum sesuatu yang lebih mendalam dalam kasus. Dan itu semua barakallahu fikum dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keahlian tertentu. Nah, fayajibut tasabbutu fihi ghayatut tasabbut. Maka wajib tasabbut pada hal tersebut pada puncaknya. Fala yukaffar wala yufassaq illa man dallal kitab was sunnah ala kufrihi aw fisqihi. Tidak boleh kita kafirkan, tidak boleh kita fasikkan, kecuali siapa yang ditunjukkan oleh Alkitab dan juga Sunnah atas kekufurannya atau kefasikannya. Wal aslu fil muslim al-zahir al-adalah baqa'u islamihi wa baqa'u adalatihi hatta yatahaqqaqu zawalu dhalika 'inda muqtada dalil syar'i. Dan hukum asal seorang muslim yang nampak keadilannya adalah Islamnya tetap berlaku. Wa baqa'u adalatihi, dan dia tetap sebagai orang yang bisa dipercaya. Sampai pasti hilangnya hak itu darinya dengan konsekuensi dalil syar'i. Dengan konsekuensi dalil yang syar'i. Wala yajuzu tasahul fi takfirihi atau tafsiqihi. Tidak boleh bergampang-gampangan dalam mengatakannya kafir atau mengatakannya fasik. Lianna fi dzalika mahdhuraini 'azimaini. Karena dalam hal itu terdapat dua pelanggaran yang besar. Ahaduhuma, yang pertama, iftira' al-kadhib 'ala Allah Ta'ala fil hukmi, mengada-ngadakan dusta atas nama Allah dalam memberikan hukum. Wa 'ala al-mahkumi 'alaihi fil wasfi alladhi nazzaha bihi, dan juga mengada-ngadakan kedustaan kepada orang yang divonis dengan sifat yang dia bersih dari sifat itu. Asani, yang kedua, al-wuqu' fima nazzaha bihi. Baik. Nabaza fihi akhahu. Al-wuqu' fima nabaza bihi akhahu in kana saliman min. Terjerumusnya dia pada tuduhannya terhadap saudaranya, di mana saudaranya itu terbebas dari tuduhan itu. Tapi Sahih Muslim an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dalam Sahih Muslim
dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam berkata, "Idza kaffara ar-rajul akhahu faqad ba'a biha ahaduhuma." Apabila seseorang mengkafirkan saudaranya, maka sungguh salah satu dari keduanya telah membawa dosanya. Wa fi riwayatin in kana kama qala, kalau memang seperti yang ia ucapkan, wa illa raja'at alai, kalau tidak seperti itu maka dosa itu akan kembali kepada yang mengucapkannya. Wa fihi an Abi Dzar radhiyallahu anhu an Nabi alaihi salatu wasalam, dan dalam Sahih Muslim dari Abi Dzar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wa man da'a rajulan bil kufri aw qala aduwallah wa laysa kadzalik illa hara alaih." Siapa yang memanggil seseorang dengan kekufuran atau dia mengatakan wahai musuh Allah, kalau memang seperti itu, kalau tidak akan kembali menimpa dirinya. Wa ala hadza fayajibu qabla al-hukmi 'ala al-muslim bi kufrin aw fisqin ay yanzura ila fi amrayn. Oleh karena itu wajib sebelum memberikan vonis terhadap seorang muslim dengan kekufuran atau kefasikan untuk menilai dua perkara. Ahaduhuma dalalatul kitab aw sunnah ala anna hadzal qaul aw al-fi'l mujibun lil kufri aw al-fisqi. Pendalilan dari Alkitab dan juga sunnah bahwa ucapan itu atau perbuatan itu mengharuskan kekufuran atau kefasikan. Harus ada dalil bahwa ini adalah bentuk kufur ataupun fisk. Tidak barakallahu fikum asal tuduh. Tidak barakallahu fikum yang menyelisihi pendapat langsung diserang seperti orang-orang Khawarij pada umumnya. Asani, yang kedua, intibaqu hadzal hukmi 'ala al-qa'il al-mu'ayyan aw al-fa'il al-mu'ayyan bihaitsu tatimmu syurut at-takfir aw at-tafsik fi haqqihi wa tantafi al-mawani'. Syarat yang kedua, berlakunya hukum tersebut atas orang yang mengatakan itu, atau orang yang melakukan perbuatan tersebut, ditinjau bahwa sempurnanya syarat-syarat pengkafiran atau penfasikan pada orang tersebut dan tantafiyal mawani', tidak adanya hal-hal yang menghalanginya. Nah, wa min ahami syurut, dan di antara syarat yang terpenting, ayyakuna aliman bi mukhalafatihi allati aujabat ayyakuna kafiran aw fasiqa. Orang tersebut mengerti dengan penyelisihannya, di mana penyelisihannya tersebut dia bisa dijadikan sebagai orang yang kafir atau fasik. Nah, dengan kalimat lain, barakallahu fikum, tegak hujjah kepadanya dan terangkat syubhat baginya. Kapan barakallahu fikum tidak ada lagi syubhat dalam perkara tersebut dan telah dijelaskan kepadanya kasus itu yang benar seperti ini dan apa yang diucapkan itu salah dengan dalil-dalilnya dan syubhat-syubhatnya dibantahkan, maka barakallahu fikum mawani'nya terangkat atau syaratnya terpenuhi. Apa itu? Iqamatul hujjah. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan ucapan Allah, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu." Perhatikan, siapa yang menyelisihi Rasul setelah jelas baginya al-huda, petunjuk. Syaratnya jelas. Nah, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Setelah jelasnya itu dia mengikuti jalan selain jalannya kaum mukminin. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Wa qawluhu wa ma kana Allahu liyudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyina lahum ma yattaqun. Allah tidaklah menyesatkan satu kaum setelah Allah memberikan petunjuk kepada mereka hingga menjelaskan untuk mereka apa yang seharusnya mereka tinggalkan. Hingga Allah menjelaskan apa yang harusnya mereka bertakwa padanya. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu. Innallaha lahu mulkus samawati wal ard. Sesungguhnya Allah lahu mulkus samawati wal ard. Baginya lah kerajaan langit dan juga bumi. Yuhyi wa yumit. Dia yang menghidupkan, dia pula yang mematikan. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Dan kalian tidak punya seorang penolong, seorang kekasih dan ataupun penolong dari selain Allah. Walihada
Qala ahlul ilm, oleh karena itu ahlul ilmi berkata, la yukaffar jahidal fara'id. Tidak boleh kita mengkafirkan orang yang menentang kewajiban. Idza kana hanifa ahdin bi Islam hatta yubayyin lahu. Apabila dia baru masuk Islam sampai dijelaskan kepadanya. Nah, kenapa? Syaratnya jelas. Di antara syarat barakallahu fikum adalah dia aliman bi mukhalafatihi, dia betul-betul tahu tentang penyelisihan yang ia lakukan. Nah, di mana penyelisihan itu adalah sesuatu yang orang yang melakukannya terkena hukum kafir atau fasik. Ini barakallahu fikum yang bisa kita ambil dan kita tersisa dari pembahasan ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanallah.